الحق من ربك فلا تكن من الممترين. Dukun dakwah Al-Haqqu TV, pembangunan asrama, panti asuhan dan pondok pesantren Al-Haqqu, serta pembangunan Masjid Islamic Center Al-Haqqu. Salurkan donasi Anda melalui Bank Syariah Indonesia dengan nomor rekening 7726170370 dengan kode bank 451 atas nama Muhammad Rais, pengasuh panti asuhan dan pondok pesantren Al-Haqqu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a huda ila yaumiddin, amma ba'd. Para sobat Al-Haqqu TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita bersua kembali dalam rangka melanjutkan penyampaian materi Sirah Nabawiyah karya Syekh Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri. Kali ini kita telah sampai ke bagian yang akhir, yaitu bagian yang ke-53 tentang sifat dan akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam lain daripada yang lain karena kesempurnaan penciptaan, fisik, dan akhlak beliau yang tidak cukup hanya digambarkan lewat kata-kata. Akibatnya semua hati pasti akan mengagungkan dan menyanjung beliau yang tidak pernah diberikan kepada selain beliau. Orang-orang yang pernah hidup berdekatan dengan beliau pasti akan mencintai beliau, tidak peduli apapun yang bakal menimpa mereka. Hal ini terjadi karena memang kesempurnaan diri beliau yang tidak pernah dimiliki oleh siapapun. Berikut ini akan dipaparkan ringkasan beberapa riwayat yang menjelaskan keindahan dan kesempurnaan fisik beliau, yang tentunya penjelasan ini masih sangat terbatas. Keindahan fisik. Ummu Ma'bad Al-Khuzayyah pernah berkata tentang diri Rasulullah SAW. Dia menggambarkan beberapa sifat beliau di hadapan suaminya ketika beliau lewat di kemahnya dalam perjalanan hijrah ke Madinah. Dia sangat bersih, wajahnya berseri-seri, bagus perawakannya, tidak merasa berat karena gemuk, tidak bisa dicela karena kepalanya kecil, elok dan tampan. Di matanya ada warna hitam, bulu matanya panjang, tidak mengobral bicara, lehernya panjang, matanya jelita, memakai celak mata, alisnya tipis, memanjang dan bersambung, rambutnya hitam. Jika diam, dia tampak berwibawa. Jika berbicara, dia tampak menarik. Dia adalah orang yang paling elok dan menawan dilihat dari kejauhan, bagus dan manis setelah mendekat. Bicaranya manis, rinci, tidak terlalu sedikit dan tidak terlalu banyak. Bicaranya seakan-akan merjan yang tertata rapi dan landai. Perawakannya sedang-sedang, mata yang memandangnya tidak lolos karena perawakannya yang pendek, dan tidak sebal karena perawakannya yang tinggi. Seakan satu dahan di antara dua dahan. Dia adalah salah seorang dari 3 orang yang paling banyak, yang paling menarik perhatian, paling bagus tampilannya, mempunyai rekan-rekan yang menghormatinya. Jika beliau berbicara, mereka menyimak perkataannya.
Jika beliau memberikan perintah, mereka bersegera melaksanakan perintahnya. Dia orang yang ditaati, disegani, dikerumuni orang-orang. Wajahnya tidak memberengut dan tidak pula orang yang diremehkan. Ali bin Abu Thalib radhiyallahu anhu juga berkata, mensifati diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bukan orang yang terlalu tinggi dan tidak pula terlalu pendek, orang yang berperawakan sedang-sedang, rambutnya tidak kaku dan tidak pula keriting, rambutnya lebat, tidak gemuk dan tidak kurus, wajahnya sedikit bulat, kedua matanya sangat hitam, bulu matanya panjang, persendian-persendian yang pokok besar, bahunya bidang, bulu dadanya lembut, tidak ada bulu-bulu di badan, telapak tangan kakinya tebal. Jika berjalan seakan-akan sedang berjalan di jalanan yang menurun. Jika menoleh, seluruh badannya ikut menoleh. Di antara kedua bahunya ada cincin nubuah, yaitu cincin para nabi. Telapak tangannya yang terbagus, dadanya yang paling bidang, yang paling jujur bicaranya, yang paling memenuhi perlindungan, yang paling lembut perangainya, yang paling mulia pergaulannya. Siapapun yang tiba-tiba memandangnya tentu segan kepadanya. Siapa yang bergaul dengannya tentu akan mencintainya. Kemudian dia berbicara lagi, aku tidak pernah melihat orang yang seperti beliau sebelum maupun sesudahnya. Dalam sebuah riwayat darinya disebutkan, kepalanya besar, tulang-tulang sendinya besar, bulu matanya panjang. Jika berjalan seperti sedang berjalan di jalanan yang menurun. Jabir bin Samurah berkata, mulutnya besar, matanya lebar, dan tidak banyak tumpukan dagingnya. Abu Tufail berkata, kulitnya putih, wajahnya berseri-seri, dan perawakannya sedang-sedang, tidak gemuk dan tidak kurus, tidak tinggi dan tidak pendek. Anas bin Malik berkata, kedua telapak tangannya lebar. Dia juga berkata, warna kulitnya elok, tidak putih sopa dan tidak terlalu coklat, kuat kepalanya, di kepala atau jenggotnya hanya ada 20 lembar uban. Dia juga berkata, ada beberapa lembar uban di kedua pelipisnya. Dalam riwayat yang lain disebutkan, di kepalanya ada beberapa lembar uban yang berpencar-pencar. Abu Juhaifa berkata, kulihat uban di bawah bibirnya yang bawah yang disebut al-anfaqah. Abdullah bin Bisri berkata, di bawah bibirnya yang bawah ada beberapa lembar uban. Al-Barra berkata, perawakannya sedang, dua bahunya bidang, memiliki rambut mencapai daun telinga. Kulihat beliau mengenakan jubah warna merah, tidak pernah kulihat yang sebagus itu. Pada awal mulanya beliau seperti biasa menggerakkan rambutnya karena kecintaan, beliau mengikuti ahli kitab. Tetapi di kemudian hari beliau membelah rambutnya. Al-Barra berkata, beliau adalah orang yang paling tampan wajahnya dan paling bagus akhlaknya. Al-Barra pernah ditanya, apakah wajah beliau seperti pedang? Dia menjawab, tidak, tetapi wajah beliau seperti rembulan. Dalam suatu riwayat disebutkan, wajahnya bulat. Ar-Rubayyi binti Muawwidh berkata, saat melihat beliau, seakan-akan aku sedang melihat matahari yang sedang terbit. Jabir bin Samurah berkata, aku pernah melihat beliau pada suatu malam yang cerah tanpa ada mendung. Kupandangi Rasulullah SAW, lalu ganti kupandang rembulan. Ternyata
menurut penglihatanku beliau lebih indah daripada rembulan. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, tidak pernah kulihat sesuatu lebih bagus daripada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seakan-akan matahari berjalan di wajahnya, dan tidak pernah kulihat seseorang yang jalannya lebih cepat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seakan-akan tanah menjadi landai bagi beliau. Kami sudah berusaha mencurahkan kekuatan, tetapi seakan-akan beliau tidak peduli. Ka'ab bin Malik berkata, jika sedang gembira, wajah beliau berkilau, seakan-akan wajah beliau adalah sepotong rembulan. Ketika sedang berada di dekat Aisyah radhiyallahu anhuma, beliau berkeringat hingga membuat raut muka beliau berkilau. Kemudian hal ini digambarkan Abu Kabir Al-Huzali dalam syairnya. Jika kulihat raut mukanya, ada kilauan yang memancar di sana. Setiap kali Abu Bakar melihat beliau, maka dia berkata, yang terpercaya dan pilihan, kepada kebaikan dia menyeru, seperti bulan purnama yang mengenyahkan kegelapan. Jika sedang marah, wajah beliau memerah, seakan-akan kedua tulang pipinya terbelah buah delima. Jabir bin Samurah berkata, kedua lengannya halus dan lembut. Jika tertawa, hanya tersenyum, dan setiap kali aku memandangnya, maka kukatakan dua mata yang bercelak, tetapi tidak layaknya celak. Ibnul Abbas berkata, ada celah di antara gigi-gigi serinya. Jika sedang berbicara, terlihat ada semacam cahaya yang memancar dari gigi-gigi seri itu. Leher beliau seperti leher boneka yang terbaut dari perak yang mengkilat. Mulutnya indah dan lebar, jenggotnya lebat, keningnya lebar, hidungnya indah, kedua pipinya lembut dan empuk. Dari leher depannya hingga ke pusarnya melajur seperti tongkat. Hanya di dada dan perutnya yang ada bulunya. Lengan dan betisnya juga ada rambutnya. Perut dan dada sama-sama bidang. Pergelangan tangannya panjang, telapak tangannya lebar, bentuk tulang, lengan dan betisnya bagus. Telapak kakinya yang tengah melengkung, anggota-anggota badannya panjang. Jika badannya condong, maka condongnya itu kuat. Langkah-langkah kaki itu lebar dan berjalan dengan tenang. Anas berkata, aku tidak pernah menyentuh kain sutra yang lebih halus daripada telapak tangan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Aku tidak pernah mencium suatu aroma, minyak kasturi atau bau apapun yang lebih harum daripada aroma dan bau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Abu Juhaifa berkata, aku pernah memegang tangan beliau, lalu kutempelkan di wajahku. Ternyata tangan beliau lebih dingin daripada es dan lebih harum daripada aroma minyak kasturi. Jabir bin Samurah berkata, selagi dia masih kecil, beliau pernah mengusap pipiku. Kurasakan tangannya benar-benar dingin dan harum, seakan-akan beliau baru mengeluarkannya dari tempat penyimpanan minyak wangi. Anas berkata, butir-butir keringatnya seperti mutiara. Ummu Salamah juga berkata, keringatnya lebih harum daripada minyak wangi. Jabir berkata, beliau tidak melewati jalan lalu seseorang membuntutinya, melainkan dia bisa mengetahui bahwa beliau telah lewat dari keharuman bau keringatnya. Di antara kedua bahunya ada cincin nubuah seperti telur burung merpati. Kesempurnaan jiwa dan kemuliaan akhlak. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam lain daripada yang lain karena kefasihan bicaranya, kejelasan ucapannya yang selalu disampaikan pada kesempatan yang paling tepat
dan di tempat yang tidak sulit diketahui. Lancar, jernih kata-katanya, jelas pengucapan dan maknanya, mengkhususkan pada penekanan-penekanan hukum, mengetahui logat-logat bahasa Arab, berbicara dengan kafilah bahasa Arab menurut logat masing-masing, berdialog dengan mereka menurut bahasa masing-masing. Ada kekuatan pola bahasa Badui yang cadas berhimpun pada dirinya. Begitu pula kejernihan dan kejelasan orang bicara orang yang sudah beradab. Berkat kekuatan datang dari ilahi dan dilantarkan lewat wahyu. Beliau adalah orang yang lembut, murah hati, mampu menguasai diri, suka memaafkan ketika memegang kekuasaan, dan sabar ketika ditekan. Ini semua merupakan sifat-sifat yang diajarkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang murah hati bisa saja tergelincir dan terperosok, tetapi sekian banyak gangguan yang tertuju kepada beliau justru menambah kesabaran beliau. Tingkah pola orang-orang bodoh yang berlebih-lebihan justru menambah kemurahan hati beliau. Aisyah radhiyallahu anhuma berkata, jika Rasulullah SAW harus memilih di antara dua perkara, tentu beliau memilih yang paling mudah di antara keduanya. Selagi itu bukan suatu dosa. Jika suatu dosa, maka beliaulah orang yang paling menjauh darinya. Beliau tidak membalas untuk dirinya sendiri, kecuali jika ada pelanggaran terhadap kehormatan Allah. Lalu beliau membalas karena Allah. Beliau adalah orang yang paling tidak mudah marah dan paling cepat ridho. Di antara sifat kemurahan hati dan kedermawanan beliau yang sulit digambarkan, bahwa beliau memberikan apapun dan tidak takut menjadi miskin. Ibnu Abbas berkata, Nabi SAW adalah orang yang paling murah hati. Kemurahan hati beliau yang paling menonjol adalah pada bulan Ramadan, saat dihampiri Jibril. Beliau setiap malam pada bulan Ramadan untuk mengajarkan Al-Quran kepada beliau. Benar-benar beliau SAW benar-benar orang yang paling murah hati untuk hal-hal yang baik, lebih hebat. Jabir berkata, tidak pernah beliau diminta sesuatu lalu menjawab tidak. Rasulullah SAW memiliki kebenaran, patriotisme, dan kekuatan yang sulit diukur dan tidak terlalu sulit untuk diketahui di mana keberadaannya. Beliau adalah orang yang paling pemberani mendatangi tempat-tempat yang paling sulit. Berapa banyak para pemberani dan patriot yang justru lari dari hadapan beliau. Beliau adalah orang yang tegar dan tidak bisa diusik, terus maju dan tidak mundur, serta tidak gentar. Siapapun orang pemberani tentu akan lari menghindar dari hadapan beliau. Ali berkata, jika kami sedang dikepung ketakutan dan bahaya, maka kami berlindung kepada Rasulullah SAW. Tak seorang pun yang lebih dekat jaraknya dengan musuh selain beliau. Anas berkata, suatu malam penduduk Madinah dikejutkan oleh sebuah suara. Lalu orang-orang semburat menuju ke sumber suara tersebut. Mereka bertemu Rasulullah SAW yang sudah kembali dari sumber suara tersebut. Beliau lebih dahulu datang ke sana daripada mereka. Ketika itu beliau menunggang kuda milik Abu Talha dan di leher beliau ada pedang. Beliau bersabda, kalian tidak usah gentar, kalian tidak usah gentar. Nabi SAW adalah orang yang paling malu dan suka menundukkan mata. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, beliau adalah orang yang lebih pemalu daripada gadis di tempat pengitannya. Jika tidak menyukai sesuatu, maka bisa diketahui dari raut mukanya. Beliau tidak pernah lama memandang ke wajah seseorang, menundukkan pandangan
lebih banyak memandang ke arah tanah daripada memandang ke atas langit. Pandangannya jeli, tidak berbicara langsung di hadapan seseorang yang membuatnya malu, tidak menyebut nama seseorang secara jelas. Jika beliau dengan sesuatu yang kurang disenanginya, tetapi beliau bertanya, mengapa orang-orang itu berbuat begitu? Beliau memang pas seperti yang dikatakan Al-Farasdak dalam syairnya, menunduk karena malu dan menunduk karena enggan, tidak berbicara dengan seseorang kecuali saat tersenyum. Nabi SAW adalah orang yang paling adil, paling mampu menahan diri, paling jujur perkataannya, dan paling besar amanatnya. Orang yang mendebat dan bahkan musuh beliau pun mengakui hal ini. Sebelum nubuah beliau sudah dijuluki Al-Amin, orang yang dipercaya. Sebelum Islam dan pada masa jahiliyah, beliau juga ditunjuk sebagai pengadil. At-Tirmizi meriwayatkan dari Ali bahwa Abu Jahal pernah berkata kepada beliau, kami tidak mendustakan apa yang engkau bawa. Karena itu kemudian Allah menurunkan ayat tentang orang-orang yang mendustakan itu. Mereka sebenarnya bukan mendustakan kamu, tetapi orang-orang zalim itu mengingkari ayat-ayat Allah. Quran surah Al-An'am ayat 33. Heraklius mengajukan pertanyaan kepada Abu Sufyan, apakah kalian menuduhnya dusta sebelum mengatakan apa yang dia katakan? Abu Sufyan menjawab, tidak. Nabi SAW adalah orang yang paling tawadu, orang yang paling merendahkan hati dan paling jauh dari sifat sombong. Beliau tidak menginginkan orang-orang berdiri saat menyambut kedatangannya seperti yang dilakukan terhadap para raja. Beliau bisa menjenguk orang sakit, duduk bersama orang miskin, memenuhi undangan hamba sahaya, duduk di tengah para sahabat, sama seperti keadaan mereka. Aisyah radhiyallahu anhuma berkata, beliau bisa menangkal terompahnya, menjahit bajunya, melaksanakan pekerjaan dengan tangannya sendiri, seperti yang dilakukan salah seorang di antara kalian dalam rumahnya. Beliau sama dengan orang lain, mencuci pakaiannya, memerah air susu dombanya, dan membereskan urusannya sendiri. Beliau adalah orang yang paling aktif memenuhi janji, menyambung tali persaudaraan, paling menyayangi dan bersikap lemah lembut terhadap orang lain, paling bagus pergaulannya, paling lurus akhlaknya, paling jauh dari akhlak yang buruk, tidak pernah berbuat kekejian dan menganjurkan kepada kekejian, bukan termasuk orang yang suka mengumpat dan mengutuk, bukan termasuk orang yang suka membuat hiruk pikuk di pasar, tidak membalas keburukan dengan keburukan serupa, tetapi memaafkan dan lapang dada. Tidak membiarkan seseorang berjalan di belakangnya, tidak mengungguli hamba sahayanya dan pembantunya dalam masalah makan dan pakaian, membantu orang yang justru seharusnya membantu beliau, tidak pernah membentak pembantunya yang tidak beres atau tidak mau melaksanakan perintahnya, mencintai orang-orang miskin dan suka duduk-duduk bersama mereka, menghadiri jenazah mereka, tidak mencela orang miskin karena kemiskinannya. Dalam sebuah perjalanan, beliau memerintahkan untuk menyembelih seekor domba. Seseorang berkata, akulah yang akan menyembelihnya. Yang lain berkata, akulah yang akan mengulitinya. Yang lain berkata, akulah yang akan memasaknya. Lalu beliau SAW bersabda, akulah yang akan mengumpulkan kayu bakarnya. Mereka berkata, kami akan mencukupkan bagi engkau. Beliau bersabda, aku sudah tahu kalian akan mencukupkan bagiku, tetapi aku tidak suka berbeda dari kalian. Sesungguhnya Allah tidak menyukai hambanya yang berbeda di tengah-tengah rekan-rekannya. Setelah itu beliau bangkit, lalu mengumpulkan kayu bakar. Kita beri kesempatan kepada Hindun bin Abu Halah
untuk menggambarkan sifat-sifat Rasulullah SAW. Dia berkata, Rasulullah SAW seperti tampak berduka, terus-menerus berpikir, tidak punya waktu untuk istirahat, tidak berbicara jika tidak perlu, tidak banyak diam, memulai dan mengakhiri perkataan dengan seluruh bagian mulutnya, dan tidak enggan, dan tidak dengan ujung-ujungnya saja. Berbicara dengan menggunakan kata-kata yang luas maknanya, terinci, tidak terlalu banyak dan tidak terlalu sedikit, dengan nada yang sedang-sedang, tidak terlalu keras dan tidak terlalu pelan, mengagungkan nikmat sekalipun kecil, tidak mencela sesuatu, tidak pernah mencela rasa makanan, dan tidak terlalu memujinya, tidak terpancing untuk cepat-cepat marah jika ada sesuatu yang berantakan, jika ada sesuatu yang bertentangan dengan kebenaran, tidak marah untuk kepentingan dirinya, lapang dada. Jika memberi isyarat, beliau memberi isyarat dengan seluruh telapak tangannya. Jika sedang kagum, beliau dapat membalik kekagumannya. Jika sedang marah, beliau berpaling dan tampak semakin tua. Jika sedang gembira, beliau menundukkan pandangan matanya. Tawanya cukup dengan senyuman, yang senyumnya mirip dengan batu-batu, dengan butir-butir salju. Beliau selalu menahan lidahnya kecuali untuk hal-hal yang dibutuhkan, mempersatukan para sahabat dan tidak memecah belah mereka, menghormati orang-orang yang memang dihormati di setiap kaum dan memberikan kekuasaan kepadanya atas kaumnya, memperingatkan manusia, bersikap waspada terhadap mereka tanpa menyembunyikan kabar gembira yang memang harus diberitahukan kepada mereka. Beliau mengawasi para sahabat, menanyakan apa yang terjadi di antara manusia, membaguskan yang bagus dan membenarkannya, memburukkan yang buruk dan melemakannya. Sederhana dan tidak macam-macam, tidak lalai karena takut jika mereka lalai dan bosan. Setiap keadaan bagi beliau adalah normal, tidak kikir terhadap kebenaran, tidak berlebih-lebihan kepada yang lain, berbuat lemah lembut kepada orang yang paling baik. Orang yang paling baik di mata beliau adalah orang yang paling banyak nasihatnya, dan orang yang paling besar kedudukannya di mata beliau adalah orang yang paling baik perhatian dan pertolongannya. Beliau tidak duduk dan tidak bangkit kecuali dengan zikir, tidak membatasi berbagai tempat dan memilih tempat yang khusus bagi beliau. Jika tiba di suatu pertemuan beberapa orang, beliau duduk di tempat yang paling akhir dalam pertemuan itu, dan beliau memerintahkan yang demikian itu, memberikan tempat kepada setiap orang yang hadir dalam pertemuan beliau, sehingga tidak ada orang yang hadir di situ bahwa seseorang merasa lebih terhormat dari beliau. Siapapun yang duduk bersama beliau atau mengajaknya bangkit untuk suatu keperluan, maka dengan sabar beliau melayaninya, sehingga orang itulah yang beranjak dari hadapan beliau. Siapapun yang minta suatu dukungan, siapapun yang minta suatu keperluan, maka beliau tidak pernah menolaknya. Beliau selalu membuka diri kepada manusia, sehingga beliau layaknya bapa dari mereka. Mereka selalu berdekatan dengan beliau dalam masalah kebenaran, menjadi utama di sisinya karena takwa. Majelisnya adalah majelis yang dipenuhi kemurahan hati, malu, sabar, dan amanat. Tidak ada suara yang melengking, tidak dikhawatirkan ada pelanggaran terhadap kehormatan. Mereka saling bersimpati dalam masalah ketakwaan, menghormati yang lebih tua, menyayangi yang lebih muda, menolong orang yang membutuhkan pertolongan, dan mengasihi orang asing. Beliau senantiasa gembira, murah hati, lemah lembut, tidak kaku dan keras, tidak suka mengutuk, tidak berkata keji, tidak suka mencela, tidak suka memuji, pura-pura lalai terhadap sesuatu yang tidak menarik, dan tidak tunduk kepadanya. Meninggalkan 3 perkara dari dirinya: riya,
banyak bicara dan membicarakan sesuatu yang tidak perlu. Beliau meninggalkan manusia dari 3 perkara: tidak mencela seseorang, tidak menghinanya, dan tidak mencari-cari kesalahannya. Beliau tidak berbicara kecuali dalam hal-hal yang beliau mengharapkan pahalanya. Jika beliau berbicara, orang-orang yang hadir di majelisnya diam, seakan-akan di atas kepala mereka ada burung. Jika beliau diam, maka mereka baru bicara. Mereka tidak berdebat di hadapan beliau. Jika ada seseorang berbicara ketika beliau berbicara, mereka menyuruhnya diam sehingga beliau selesai bicara. Beliau tersenyum jika ada sesuatu yang membuat mereka tersenyum, mengagumi sesuatu yang membuat mereka tersenyum, mengagumi sesuatu yang membuat mereka kagum, sabar menghadapi kekasaran orang asing. Beliau bersabda, "Jika kalian melihat orang yang ingin memenuhi kebutuhan hidupnya, maka bantulah ia." Beliau tidak mencari pujian kecuali dari orang yang memang pantas. Kharijah binti Said berkata, Nabi SAW adalah orang yang paling mulia di dalam majelisnya. Hampir tidak ada yang keluar dari pinggir bibirnya. Beliau lebih banyak diam, tidak berbicara yang tidak diperlukan, berpaling dari orang yang berbicara dengan cara yang tidak baik. Tawanya berupa senyuman, perkataannya terinci, tidak terlalu banyak dan tidak terlalu sedikit. Para sahabat tertawa jika beliau tersenyum, karena mereka hormat dan mengikuti beliau. Secara umum, Rasulullah SAW adalah gudangnya sifat-sifat kesempurnaan yang sulit dicari tandingannya. Allah membimbing dan membaguskan bimbingannya sampai-sampai Allah berfirman terhadap beliau secara memuji ulang, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung. Quran Surah Al-Qalam ayat 4. Sifat-sifat yang sempurna inilah yang membuat jiwa manusia merasa dekat dengan beliau, membuat hati mereka mencintai beliau, menempatkan beliau sebagai pemimpin yang menjadi tumpuan harapan hati. Bahkan orang-orang yang dulunya bersikap keras terhadap beliau berubah menjadi lemah lembut, hingga akhirnya manusia masuk dalam agama Allah secara berbondong-bondong. Sifat-sifat yang sudah disebutkan di sini hanya sebagian kecil dari gambaran kesempurnaan dan keagungan sifat-sifat beliau. Hakikat sebenarnya yang menggambarkan sifat dan ciri-ciri beliau adalah sesuatu yang tidak bisa diketahui secara persis hingga detail-detailnya. Adakah orang yang mengaku bisa mengetahui hakikat diri manusia yang paling sempurna dan mendapat cahaya Robnya hingga akhlaknya pun adalah Al-Quran? Ya Allah, rahmatilah Muhammad dan keluarga Muhammad sebagaimana Engkau merahmati Ibrahim dan keluarga Ibrahim. Sesungguhnya Engkau maha terpuji lagi maha mulia. Ya Allah, berkahilah Muhammad dan keluarganya sebagaimana Engkau memberkahi Ibrahim dan keluarganya. Sesungguhnya Engkau maha terpuji lagi maha mulia. Demikian Sobat Al-Haqqu TV, penyampaian materi Sirah Nabawiyah karya Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri yang kali ini merupakan materi yang terakhir, yaitu bagian yang ketiga dengan judul Sifat dan Akhlak Rasulullah SAW. Semoga bermanfaat, lebih kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.